Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sagniti dengan NIM 230411000039. Saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum jaringan komputer modul 3, yaitu membangun jaringan switch dan router. Pada latihan 1, setup topologi dan inisiasi perangkat. Yang pertama, menggunakan router 4321, kemudian menggunakan switch 2960, dan juga menggunakan 2 PC. Ubah nama menjadi PC A dan juga PC B. Ubah menjadi switch 1, diubah menjadi S1 dan juga R1. Kemudian sambungkan dari flash Ethernet 0 ke flash Ethernet 0/6, kemudian sambungkan flash Ethernet 05 ke gigabit Ethernet 0/1, kemudian gigabit 0/0 ke flash Ethernet 0. Setelah itu, nyalakan power on semua perangkat dalam topologi. Udah on. Udah on. Tunggu semuanya hingga menjadi warna hijau. Setelah itu, pada latihan 2, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Yang pertama, konfigurasi IP address, subnet max, dan juga default gateway pada PCA. Klik PCA, desktop, IP configuration. Isi IPv4 address-nya. Subnet max akan terisi otomatis, kemudian isi default gateway-nya. Isi IPv6 address. Kalau sudah semua, klik X. Setelah itu, gantian ke yang PCB, klik desktop, ke IP configuration, isi IPv4 address-nya.
Jangan lupa di file gateway ya. Kalau sudah semua, klik X. Setelah itu, ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. PC A, command prompt, ping PCB. Mengapa ping tidak berhasil? Karena IP address pada router belum dikonfigurasi atau belum diatur. Kemudian pada langkah kedua, konfigurasi router. Klik X. Buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege X-nya. Itu klik yang warna biru. Klik pilih yang konsol. Habis itu klik PCB ke terminal, klik OK. Ketik enable, kemudian masukkan ke modus configuration. Berikan nama perangkat untuk router tersebut. Name 1. Setelah itu, matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai hostname. No IP, domain, lookup. Setelah itu, berikan kelas sebagai password terenkripsi privilege. Fungsinya yaitu enable secret berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Line console 0, passwordnya yaitu Cisco. Login, kemudian exit. Setelah itu, berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Line Ethereum 015, password yaitu Cisco, kemudian login, kemudian exit. Setelah itu, lakukan enkripsi terhadap password plaintext-nya. Service password encryption.
Setelah itu buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Benar, Didi. Enter. Kemudian konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router. Ini. Kemudian IP address 192.168.0.1. Enter. Kemudian IPv6 addressnya setelah itu IPv6 terus 80 1 yang lokal no shutdown exit. Addressnya 192.168.1.1. Masukkan IPv6 addressnya. Setelah itu masukkan IPv6 address 80.1 link lokal. Setelah itu no shutdown exit. Kemudian konfigurasi suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya, yaitu description terhubung ke PCB. Exit. Setelah itu description lagi.
terhubung ke S1, kemudian exit. Aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 unique routing. IPv6 unique routing. Exit. Setelah itu simpan running configuration ini ke file startup configuration. Copy running config startup config. Kemudian gunakan tanda tanya untuk memunculkan deretan parameter tepat guna yang diperlukan untuk mengeksekusi perintah ini. Tanda tanya. Akan muncul seperti ini. Setelah itu, ping PCB dari jendela command prompt pada PC A. X dulu, ping PCB pada jendela command prompt PC A. Command prompt. Apakah ping berhasil? Jelaskan. Berhasil karena router telah dikonfigurasi sehingga dapat mengirimkan paket dari PC A ke PC B. Kemudian pada langkah 3, konfigurasikan switch. Konsol S232 ke konsol. Kemudian ke PC A, terminal, klik OK. Masukkan ke konsol dari switch dan menggunakan modus prefix-nya, yaitu ketik enable. Kemudian masukkan ke modus configuration, ketik configure terminal. Berikan nama perangkat ke switch tersebut. Hostname S1. Matikan DNS lookup untuk mencegah switch dari percobaan menerjemahkan perintah yang salah dimasukkan, misalnya dianggap sebagai hostname. Ketik no IP, domain, strip lookup. Kemudian konfigurasikan dan aktifkan interface VLAN pada switch S1, yaitu dengan cara VLAN 1. Kemudian IP address 192.168.1.2.25. No shutdown. Kemudian exit. Setelah itu konfigurasikan default gateway untuk switch 1. IP default gateway 192.168.1.1. Kemudian exit. Simpan running configuration ini ke file startup configuration dengan cara copy running config startup step config. Maka akan muncul seperti ini. Pada langkah 4, pastikan konektivitas end-to-end. X dulu.
dari PC A ping PC B. Ping 192.168.0.3 yaitu berhasil. Kemudian dari S1 ping PCB. Yaitu berhasil. Pada latihan 3 menampilkan informasi perangkat. Gunakan perintah show IP root pada router R1 untuk menjawab pertanyaan berikut. PCB, buka terminal, klik OK. Setelah itu ketik show IP root. Kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung, yaitu menggunakan kode C dan juga kode L. Kemudian berapa banyak entry root yang dikodekan sebagai kode C di dalam tabel routing, yaitu terdapat 2 entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, jenis interface apa yang diasosiasikan ke root berkode C, yaitu gigabit Ethernet 000 dan juga gigabit Ethernet 001. Gunakan perintah show IPv6 root pada router R1 untuk menampilkan informasi root IPv6-nya, yaitu show IPv6 root. Seperti ini. Kemudian pada langkah kedua, tampilkan informasi interface pada router 1. Gunakan perintah show IP interface G001 untuk menjawab pertanyaan berikut. Show IP interface interface, enter. Apa status operasional dari interface G001, yaitu gigabit Ethernet 001 is up, line protocol is up atau connected. Kemudian apa alamat media access control atau MAC dari interface G01, yaitu pada bagian ini tidak ada. Setelah itu, bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Internet address ditampilkan yaitu internet address is 192.168.1.1/24. Kemudian untuk informasi IPv6, masukkan perintah the show IPv6 interface. Show IPv6 akan muncul seperti ini. Setelah itu, tampilkan daftar rangkuman interface pada router switch. Masukkan perintah show IP interface brief pada router R1. Show IP interface brief. Show
show IP interface brief akan muncul seperti ini. Setelah itu, untuk melihat informasi interface IPv6-nya, masukkan perintah show IPv6 interface brief pada R1, yaitu show IPv6 interface brief. Muncul seperti ini. Kemudian pada langkah selanjutnya itu masukkan perintah show IP interface brief pada switch S1. Next dulu. Masukkan show IP interface brief pada switch S1. Show IP interface brief. Akan muncul seperti ini. Setelah itu, pada bagian pertanyaan, jika interface G001 diperlihatkan administratively down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up? Next dulu, buka PCB, terminal, configure terminal. Setelah itu no shutdown. Maka dengan menggunakan no shutdown ini akan menghidupkan G001-nya. Kemudian pada pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2? Maka jawabannya itu ping PCA ke PCB atau S1 ke PCB tidak akan jalan dikarenakan IP address yang dimasukkan itu salah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.